Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari, pantari membenci gelap. Kilau bintang di malam Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu, upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, mari kita bermitra mengudara, bermitra bicara, bermitra bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Sehingga keunggulan yang kita sampaikan dari masing-masing kitab suci ataupun hadis Nabi tidak bermaksud untuk menyombongkan diri, ya, tetapi satu dengan yang lainnya dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, dalam semboyan, dalam pegangan Bhinneka Tunggal Ika niscaya untuk kita tebar dengan penuh rasa kasih sayang. Pemirsa, marak ketegangan Indo-Pasifik antara benua Australia dengan benua Asia, mudah-mudahan tidak salah sebut ya. Tepatnya dengan Indonesia, antara kedua negara akhir-akhir ini semakin memicu ketegangan, dan kita niscaya bersyukur bahwa rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu itu masih dipegang teguh oleh pemerintah Republik Indonesia, terutama para pejabat yang ada secara langsung di perairan Indonesia, Indo-Pasifik. Mengapa kita katakan demikian? Karena tugu batas perairan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa sepatah kata dan tanpa alasan bijaksana dibombardir dengan 2 rudal oleh tentara Australia. Jika dibalas secara langsung, maka insya Allah bisa dilumat habiskan tidak saja kapal-kapal perang Australia, tetapi juga boleh jadi dilumat luluh lantakkan sebagian, boleh jadi bahkan seluruh negara Australia. Mengapa? Karena di sana tidak saja Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang gagah dengan segenap persenjataannya, tetapi juga saudara-saudaranya, terutama dari Rusia, sudah menurunkan kapal selam yang akurasi perhitungannya sangat mantap, istimewa, dengan persenjataan nuklir di dalamnya. Karena itulah kita niscaya angkat topi hormat pada pimpinan Tentara Nasional Indonesia, khususnya Angkatan Laut, ya, yang belum mengundang saudaranya Angkatan Darat dan Angkatan Udara untuk bersitegang, bahkan melawan keberadaan tentara Australia.
Tentara Nasional Indonesia berpegang teguh kalau dalam bahasa kami pada hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena hanya menurunkan segenap bala tentara yang mengitari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya wilayah perairan. Ya. Kemudian para pejabat tinggi Angkatan Laut akan berusaha melalui tentu saja Kementerian Luar Negeri, termasuk di dalamnya, untuk berpolitik diplomasi. Sungguh kesatria yang tidak saja terhormat, tetapi lembut, cerdas, dewasa, bijaksana. Dan itulah implementasi atau penerapan dari Pancasila yang sesungguhnya. Jadi, jika ada orang yang mengatakan, terutama bangsa Indonesia atau bagian terkecil bangsa Indonesia yang mengatakan Pancasila itu tauhid, Pancasila itu menuntun kekafiran, maka belajarlah. Ya, sekali lagi, mari kita belajar bersama-sama. Yang dari pendidikan tadinya tidak mengenyam Pancasila secara historis konstitusional, kemudian Pancasila dalam perspektif geografi, geostrategis, geopolitik, sampai dengan sementara filosofis Pancasila yang dalam bahasa kami hikmatologis dari Pancasila. Mari merapat ke sejumlah perguruan tinggi. Bukan perguruan tinggi itu yang segalanya tidak, tetapi demikian juga lembaga-lembaga lain, pesantren, tempat-tempat kursus, itu juga bukan segalanya, tetapi kita saling memberikan sumbangsih, bermitra dialog, bermitra bicara, bermitra saling mendewasa, melembutkan, membijaksanakan diri kita. Di perairan Indo-Pasifik ada hikmah yang demikian istimewa dan mulia. Semoga langkah-langkah strategis geopolitik yang disampaikan nanti di persidangan PBB ataupun boleh jadi bilateral ataupun mitra multilateral menuai hasil yang mendamaikan dunia. Lagi-lagi, penyerangan Australia pada wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia menunjukkan betapa buruknya sistem demokrasi yang dianut oleh negara manapun. Karena demokrasi memang tidak mengajarkan hikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hikmah ketuhanan Yang Maha Esa tidak diajarkan, tetapi hanya ada di dalam Pancasila lah. Hikmat kebijaksanaan itu ada. Dan di dalam Pancasila itu sama sekali tidak bertentangan dengan kepercayaan dan agama apapun. Jadi jika ada orang yang mengatakan sekali lagi Pancasila musuh utamanya adalah agama, maka orang ini sesungguhnya meskipun punya gelar yang panjangnya boleh jadi 27 meter ya, kemudian jabatannya boleh jadi 27 jabatan strategis, maka jangan dianggap dia yang terlihat pintar itu mewakili Indonesia. Tidak. Bahkan tidak mewakili lembaganya yang dibentuk atas kemurahan hati rakyat bangsa Indonesia. Jadi mudah-mudahan saudara kita yang bergelar profesor, doktor, dan seterusnya yang mengatakan Pancasila itu musuh utamanya adalah agama, segera bertobat dan sadar. Cabutlah kata-kata yang buruk itu. Cabutlah kata-kata yang bodoh itu. Cabutlah kata-kata yang sombong itu. Karena Pancasila dilahirkan oleh pendiri negara Republik Indonesia, bukan oleh saudara-saudara kita yang pernah menjabat rektor atau pernah menjabat direktur, sedang menjabat direktur, dan seterusnya. Karena akan merusak marwah Pancasila itu sendiri. Karena itulah
Pemirsa yang tercinta, mari ya, kita tidak saling mencela, tetapi kita saling menguatkan sebagai anak bangsa, penerus kesatria, pahlawan kusuma bangsa dari kepercayaan dan agama apapun. Kalau kami menampilkan ruh Islam, tidak berarti mengkooptasi saudara yang beragama non-Islam. Tetapi harapannya tentu saudara-saudara kita yang non-Islam, yang ada di aliran kepercayaan atau penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling memberikan dukungan, saling memberikan kontribusi. Karena hikmat atau hikmah tidak saja ada di dalam Al-Quran surah kedua ayat 269 salah satunya. Tetapi kami mempelajari ada di Sisu, ada di Dhammaveda, ada di Tipitaka, ada di Samaveda, ada di Alkitab, ada di Taurat, Zabur, Injil, ada di Bhagavad Gita, dan seterusnya. Berbahagialah kita bangsa Indonesia yang memiliki keistimewaan. Istimewanya kita adalah rumpun bangsa kita. Suku bangsanya lebih dari 700, bahasanya lebih dari 400 ya. Aliran kepercayaannya ratusan, hampir 300 boleh jadi. Dan agamanya yang 6 itu banyak sekali mazhab-mazhab pemikirannya. Dan itu ada dalam rengkuan Pancasila. Direngkuh dalam makna kita sebagai bangsa sudah mensepakati, tidak mengganti, tidak mengangkangi Pancasila itu dengan agama dan kepercayaan. Tetapi Pancasila sebagai wahana bermitra saudara, bermitra menabur cinta. Karena di situ ada kesamaan ideologis, ada kesamaan dasar negara. Dasar jangan pernah ditinggalkan. Karena pilar tidak pernah sejajar dengan fondasi. Pilar selalu tegak, nampak, tapi fondasi tidak tampak, namun nyata. Pemirsa dirahmati oleh Allah, untuk mengakhiri sementara pembicaraan kami, maka kami turunkan sabdana yang ke-18.811, simbol kedaulatan pertama. Di zaman modern, kedaulatan tertinggi ada pada negara. Negara terdiri dari suku bangsa, ragam budaya. Negara terdiri dari aneka kepercayaan dan agama-agama. Negara terdiri dari simbol yang niscaya dijaga. Simbol-simbol negara tak menjadikan musyrik umat manusia. Sungguh benar-benar keterlaluan. Tak ada di zaman Rasulullah dimusyrikkannya. Sungguh benar-benar keterlaluan. Pandangan bijik, letterlek semata. Kampung Celaket Adiningrat, Kota Malang, jam 6:03 sampai 6 menit, tanggal 15 Oktober 2024. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan atau kekeliruan. Tegur sapa bijaksana, saling merenda, menebar cinta. Niscaya untuk Indonesia dan seluruh bangsa-bangsa dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek ideologi dan bersari